Welcome back to the C Morning Show. As today we commemorate World's AIDS Day, hence that is why we're wearing the red ribbon. And of course, everybody seems busy with COVID-19 these days as the virus kept us tied down in many ways. But don't forget, there are other viruses like AIDS that are still out there. It's not easy to live with AIDS due to discrimination and the need to take medications every day now. The pandemic itself had hit Indonesia, and as the government and the rest of the world tried to continue to reduce HIV infections and help people with the virus live longer and healthier lives. As outlined on the 2016 UN Sustainable Development Goals, Indonesia is aimed to end the global HIV/AIDS epidemic by 2030. This includes zero infections, zero deaths, and zero discrimination. But thus, we are in the pandemic this year in the 2020. There are many of those infectious by COVID-19 are also infections of the HIV. So it is not easy for all of us as the community, as well as Pugar, the founder of Lentera Cahaya Foundation, who has been helping children with AIDS since 2012. Now, the story of their struggle, loss, really touches everyone who hears about the story. Our contributor from Solo has the story for you. Karena di kami itu punya semboyan bagi untuk anak-anak ini. Berapapun harganya, satu nyawa itu lebih berarti. Karena yang paling terdampak, efek yang paling terdampak di sisi terbawah itu anak. Karena ketidaktahuan anak ini tentang penyakitnya. Mereka tidak pernah merasakan apa yang namanya perilaku yang dimiliki oleh ODA, apalagi mereka tertular setelah dewasa. Dan anak-anak ini paling menderita beban dari sejak dia lahir ataupun sampai dia tumbuh menjadi seorang remaja. Itu beban sangat berat. Ini hidup dengan bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Makanya aku ngomong sama anak-anak itu, jangan males lah minum obat. Om itu masih pengen ngelihat kamu sesuai cita-citamu. Karena kalau malam pada ngobrol gitu. Besok aku pengen gini, pengen gini, pengen gini. Ya yo, aku. Kuncinya satu sih. Aku. Obatmu jangan buat tinggalin. Aku. Itu yang nolong hidupmu. Aku. Saya Pugar Mulyono, saya di Yayasan Lentera sebagai penanggung jawab atas rumah anak-anak ini. Awal mula mendirikan yayasan ini dulunya itu hanya kita tergerak karena rasa iba, kasihan. Jadi tidak ada rencana sama sekali untuk nanti ke depannya untuk mendirikan suatu yayasan. Waktu itu kan masih kerja parkir ya, ada berita dari teman yang juga pendiri, adanya bayi yang terlantar dengan kondisi HIV/AIDS yang stadium sudah parah, stadium 4 paliatif, tidak ada yang tanggung jawab. Akhirnya secara spontan, tidak ada rencana, tidak ada pemikiran apapun, kita ya sudah, kita terima aja lah. Jadi bulan November 2012 kami menerima anak dengan HIV/AIDS. Akhirnya kami ngontrak rumah karena kami berkeyakinan bahwa besok pasti kedepannya pasti ada anak-anak lain yang seperti ini. Ternyata benar. Setelah kami ngontrak rumah, kita dapat rujukan lagi anak dengan HIV. Dari 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya ke 17 anak. Semua total kalau dihitung cara data yang kami catat itu sampai sekarang ini di bulan ini itu 62 anak yang pernah kami asuh. 13 antaranya, 13 anak ini sudah meninggal dunia.
Yang 15 anak sudah kita kembalikan ke keluarganya. Ya keluarga waktu itu nggak masalah, istri, anak mendukung lah apa yang saya lakukan. Jadi mereka juga ikut mensupport kami, saya dengan teman-teman, akhirnya keluarga juga ikut andil bagian dalam kegiatan perawatan anak dengan HIV ini. Banyak sekali yang menolak dengan apa yang kami lakukan. Jadi seolah-olah apa yang kami lakukan tidak ada gunanya, seakan-akan menambah sampah di masyarakat. Tapi kami berkeyakinan bahwa menolong sesama manusia itu tidak ada yang jelek. Kami tidak memandang anak itu HIV atau tidak. Kami hanya memandang bahwa anak itu perlu ditolong dengan rasa kasih sayang pertama itu. Dan kita harus sanggup istilahnya untuk merawat juga, mendidik mereka supaya menjadi anak yang baik. Apalagi nanti juga berguna bagi agamanya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, juga bagi Indonesia juga. Kalau sukanya suka, sampai sekarang, karena dari hati. Kalau dukanya ya saya melihat, merasakan kalau mereka juga mengalami penderitaan, kalau sakit nggak ada yang membantu, akhirnya meninggal. Mereka diusir dari famili, dari keluarga, dari masyarakat, itu yang sangat saya juga sedih. Kenapa masih banyak orang yang menganggap ini sesuatu yang mengerikan, menakutkan, menjijikkan, bahkan sesuatu yang sangat mematikan. Itu sesuatu yang tidak benar. Banyak sekali yang harus mereka lakukan, harus mereka taati. Supaya apa? Imun kekuatan mereka ini meningkat terus. Karena apa? Anak-anak dengan HIV ini gizi nutrisinya 4 kali lipat dari anak-anak yang tidak HIV, yang normal. Jadi keceriaan mereka itu kebahagiaan yang berarti bagi kami. Jadi kami melihat anak-anak ceria, saya bahagia. Jadi daripada melihat mereka sedih. Jadi kalau mereka sakit itu sudah nggak terbayang pikiran kami itu kemana-mana. Awalnya 3 tahun yang lalu ya, saya habis keluar dari rehab narkoba. Saya ketemu lagi buker, dia bilang, ya udah kamu ikut aku toh. Ya karena saya merasa semua orang udah nggak peduli lagi sama saya ketika saya jatuh gitu. Terus akhirnya ada satu tempat yang bisa menerima saya, ya saya ikut. Terus saya ngomong, tapi aku nggak ngerti loh ya, aku tak nyoba dulu aku. Tapi begitu saya datang di sini, saya merasa sangat bersyukur. Ternyata apa yang saya alami, saya rasakan, yang menimpa kehidupan saya ini nggak sebanding dengan apa yang anak-anak terima. Selama 3 tahun ini aku ada 3 anak yang aku temenin sampai dia nggak ada. Gitu. Ya rasanya nggak karu-karuan. Tiap hari ketemu, ngobrol, ketawa-ketawa, dengan segala macam dinamikanya, tiba-tiba nggak ada. Sampai saya kadang-kadang ngomong, mosok sih kebahagiaanku mau cabut terus ya. Ya terus harusnya akhirnya ada sadar lah dalam artian ini hidup dengan bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Makanya aku ngomong sama anak-anak itu, jangan males lah minum obat. Ya banyak sekali lah pesan-pesan ke masyarakat, ke pemerintah, birokrasi. Marilah kita semuanya untuk bersinergi bersama-sama untuk mengatasi hal ini. Paling enggak memangkas diskriminasi, stigma, supaya menjadi nol. Nggak ada stigma lagi tentang masalah HIV ini.